Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian juga Allah akan membangkitkan bersama Yesus mereka yang telah meninggal di dalam Dia. Dan seperti dalam Adam semua orang mati, demikian juga dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, pada petang hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi peringatan arwah semua orang beriman. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah terlebih dahulu memasuki kehidupan yang kekal dan dalam perjalanan menuju ke surga. Mari kita mempersiapkan hati kita menyadari segala dosa-dosa kita, agar dalam Ekaristi Kudus ini kita layak ikut ambil bagian di dalamnya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami, bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikumpulkannya ke Yerusalem untuk dipersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sebagian orang yang meninggal dalam saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu, jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku
kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah
Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap perjalanan pasti bermuara pada sebuah tujuan. Dan untuk mencapai sebuah tujuan, manusia mengalami tahapan-tahapan dalam sebuah kesadaran penuh bahwa dia sedang mengadakan perjalanan menuju sebuah tujuan tertentu. Demikian halnya kalau kita mau menggambarkan hidup manusia sebagai sebuah perjalanan. Ada tujuan akhir yang akan dicapai oleh semua orang. Apa yang menjadi tujuannya? Tujuan itu adalah surga. Dan untuk mencapai surga itu, hidup kita sebagai manusia pun mengalami tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, kita hidup sebagai gereja yang sedang berziarah di dunia ini. Lalu tahapan yang kedua, kita akan menjadi gereja, ikut ambil bagian dalam gereja yang sedang berjuang di api pencucian. Dan setelah itu, kita akan memasuki gereja yang mulia bersama dengan Allah di surga. Itulah tahapan perjalanan kita menuju ke surga. Surga di sini kita pahami bukan sebagai sebuah prestasi atau hasil dari perbuatan kita. Kalau kita baik, kita masuk surga. Kalau kita menghindari yang jahat, kita masuk surga. Kita banyak doa, kita masuk surga. Bukan soal prestasi yang semacam itu. Tetapi surga yang kita pahami di sini adalah sebuah relasi personal antara manusia sebagai ciptaan dengan Allah. Dan relasi yang personal inilah yang membuat kita sebagai manusia itu mampu untuk berbuat baik, mampu menghindari kejahatan, mampu untuk menghindari dosa, dan lain sebagainya. Sehingga surga yang semacam ini akan selalu berada dalam kesadaran kita saat ini, bahwa kita menuju surga yang abadi. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia perlu senantiasa dalam kesadaran bahwa saya menuju ke surga.
Dan surga yang akan saya tuju adalah relasi sempurna antara kita sebagai manusia dengan Allah, dan itu sudah mulai kita rasakan saat ini. Ketika kita berelasi dengan Allah, maka kita dimampukan untuk berbuat baik, berbuat kebenaran, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, surga dalam arti inilah yang hari ini ditawarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Bagaimana kita mendengarkan tadi dalam bacaan Injil, relasi antara Allah Bapa yang mengutus Yesus untuk menjadikan manusia ikut ambil bagian dalam relasi mereka. Dan karena inilah manusia senantiasa diingatkan agar dia tetap menjalin relasinya dengan Allah. Kita diajak untuk tetap menjalin relasi kita dengan Yesus yang menjadi perantara kita untuk sampai ke surga itu nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, surga dalam arti relasi semacam ini membawa kita saat ini pada sebuah kesadaran bahwa saya dengan anggota gereja yang sedang berjuang di api penyucian juga ada relasinya, tidak terpisah sama sekali. Dan justru karena itulah saat ini kita berdoa, mendoakan arwah saudara-saudari kita yang terlebih dahulu telah memasuki gereja yang sedang berjuang di api pencucian. Dan karena relasi itulah kita berdoa untuk mereka, karena mereka sedang menunggu untuk dimurnikan oleh Tuhan melalui doa-doa kita yang masih hidup di dunia ini, dan juga melalui perantaraan para kudus di surga yang kemarin kita rayakan. Dalam arti inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh mewujudkan relasi dalam Tuhan antara kita yang hidup di dunia ini dengan mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan melalui peristiwa yang kita sebut dengan kematian. Oleh karena itu, kita meyakini bahwa kematian bukan memisahkan. Kematian adalah tahapan bagi manusia untuk memasuki kehidupan, menjadi gereja yang sedang berjuang di api pencucian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dari kitab kedua Makabe, kita diajak untuk setia memikirkan dan mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Doa-doa semacam ini adalah sebuah keutamaan yang seharusnya kita pelihara setiap saat. Mendoakan mereka yang sudah meninggal juga merupakan ungkapan iman yang tulus. Dan Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa perantara kita dalam doa-doa ini, dalam relasi doa ini adalah Kristus sendiri sebagai sumber dan pokok pengharapan bagi semua orang, baik orang yang hidup maupun orang-orang yang sudah mati. Dan di dalam Kristus itu pula lah kita hendak diantar untuk menuju sebuah persekutuan relasi bersama dengan Allah untuk memperoleh kebahagiaan kekal yang kita sebut surga. Semoga melalui doa-doa kita, saudara-saudari kita yang telah memasuki kehidupan mulia bersama Allah di surga, dan kita juga semakin menyadari bahwa kemurahan Tuhan telah menciptakan kita untuk senantiasa boleh setia dalam relasi kita, baik itu relasi dengan Allah, relasi kita dengan Kristus sendiri, dan relasi kita dengan saudara-saudari kita yang terlebih dahulu telah memasuki gereja yang berjuang di api pencucian. Kiranya doa-doa kita ini akan menjadi kekuatan bagi mereka dan menjadi ingatan pula bagi kita bahwa kita pun pada saatnya akan menuju ke tempat tersebut. Mari kita renungkan.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan kasih karunia Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara sekalian beserta keluarga senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Hari ulang tahun ke-90 tahun Paroki Kristus Raja Surabaya. Donor darah akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 14 November 2020, jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Adapun tempat pelaksanaan, unit PMI Jalan Embong Ploso nomor 7 sampai 15 Surabaya.